Dia adalah anak yang bodoh. Dia terampil, tetapi bodoh. Apakah itu merek iPhone atau lokal? Tidak ada ponsel yang tidak bisa dia perbaiki. Namanya Jing Hao. Ayahnya meninggalkan rumah, dan ibu meninggal karena serangan jantung. Dia tinggal bersama adik perempuannya, agar bisa menyembuhkan penyakit jantung adiknya. Dia harus mengumpulkan uang 500.000 dalam waktu singkat. Namun, penghasilan toko ponselnya sangat terbatas. Belum lagi dia harus berhadapan dengan pedagang licik, dan seringkali tidak mendapat sepeser pun. Namun, dia suka menolong orang-orang di panti jompo, dan memperbaiki TV mereka secara gratis. Hidupnya sangat miskin, dan dia sering mempunyai masalah dengan pemilik rumah yang dia sewa. Suatu hari, seorang teman membawanya ke sebuah gudang. Karena masalah kualitas, ponsel-ponsel ini dikembalikan. Temannya menganjurkannya untuk membelinya dengan harga murah. Jika tidak, ini semua akan dibuang sebagai limbah. Jing Hao mencium peluang bisnis, dan siap mengambil risiko. Dia selangkah demi selangkah dengan caranya sendiri, mencoba memecahkan masalah. Kemudian, dia berencana untuk memperbaikinya, lalu menaikkan harga dan menjualnya. Awalnya, dia meminjam 50.000 yuan, lalu pergi ke pusat penjualan barang elektronik untuk mencari distributor. Setelah perhitungan sederhana, Jing Hao menatap jumlah besar itu dengan penuh semangat. Keadaannya makin membaik. Setengah bulan berikutnya, peraturan baru yang menindaklanjuti mesin yang diperbaiki kembali diberlakukan di kota itu. Jing Hao hanya bisa menyaksikan barang-barang dagangannya terbengkalai di tangannya sendiri. Ini adalah uang tabungan adiknya. Jing Hao menolak untuk menerima nasibnya begitu saja. Dia berjuang untuk menemukan produsen asli dari ponsel tersebut, dan mencoba menggunakan teknik pembongkarannya sendiri untuk membongkar kumpulan ponsel itu menjadi beberapa bagian. Dia ingin menjual mereka kembali ke produsen asli. Namun, seorang manajer yang tampaknya berpendidikan tinggi tidak menghiraukannya. Kau adalah seorang tukang reparasi ponsel. Kalau kau tidak mencoba menahanku selama berhari-hari, aku bahkan tidak akan menoleh ke arahmu. Apa kalau saya lulus pemeriksaan kualitas, Anda akan menerima suku cadang saya? Kau tidak akan bisa lulus. Saya bisa lulus. Biarkan aku lewat dulu. Jing Hao yang ditolak beberapa kali masih menolak menerima takdirnya. Dia mengunci diri di toko dan memulai pertarungannya dengan takdir. Akhirnya, dia pun mendapat sertifikat pemeriksaan kualitas. Kali ini, dia langsung menghentikan bos perusahaan itu. Bos berkata dia akan pergi ke Wenzhou untuk rapat. Mari bicara lagi ketika bulan depan. Lalu, dia masuk ke dalam mobil. Jika orang lain akan menyerah, anak bodoh tidak mau. Dia juga membeli satu tiket kereta api ke Wenzhou. Kemudian, dia naik sepeda motor sendirian melalui jalan-jalan sempit yang ramai. Dia tidak sengaja terpeleset karena mengendarai dengan kecepatan tinggi. Seluruh tubuhnya memar, dan sepeda motornya itu mogok. Dia berlari seperti orang gila. Dia hampir saja mati tertabrak, tetapi dia tetap berlari menuju stasiun kereta berkecepatan tinggi. 5 menit sebelum keberangkatan, dia belum masuk ke sana. Bagaimana dia bisa menyusul kereta cepat itu? Dia memikirkan tujuannya untuk menyelamatkan nyawa adiknya. Saat kereta mulai berjalan lambat, dia yang berkeringat deras dan terluka di mana-mana akhirnya tiba tepat waktu. Pengejaran bodoh ini membuat sang bos menaruh hormat padanya. Tidak ada deposit. Proses pembongkaran adalah tanggung jawabmu sendiri. Aku tidak menyediakan bangunan pabrik dan pekerja. Jika produk suku cadang ini gagal dalam pemeriksaan kualitas, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Tidak peduli seberapa keras kondisinya, dia harus bergerak maju, karena dia tidak punya jalan keluar lain. Dia memohon Paman Liang untuk membantunya menyiapkan pabrik. Aku akan bekerja di siang hari untuk menghasilkan uang. Paman Liang memandangi Jing Hao yang tampak penuh tekad dan sepakat. Jing Hao terharu sampai menangis. Namun, Paman Liang menggodanya dengan air dan membantunya menyembunyikan rasa malunya. Matanya dipenuhi cinta dan rasa sakit. Kehidupannya dipenuhi penderitaan, tetapi masih ada orang yang bisa membantunya. Toko itu diambil alih oleh perusahaan riba, dan sepeda motornya juga dijual dengan harga murah. Uang ini jauh dari cukup untuk membuka pabrik. Dia lalu menemui mantan atasannya, Kak Yue, dan memintanya untuk memberinya pekerjaan. Dia menyewa pabrik di sebuah halaman gudang. Bocah bodoh dan Paman Liang pun mulai bersih-bersih kontainer tua itu dengan cepat dibersihkan. Ini akan menjadi langkah pertama dalam lahirnya keajaiban. Di sini juga akan tertulis pencapaian hidup pertama si anak bodoh itu. Tumpukan ponsel rusak ini memerlukan orang-orang bodoh lain untuk mengurusnya. Dan inilah masalahnya, di mana dia bisa menemukan mereka?